Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Sahala, NIM 210811020062. Hari ini saya akan membahas tentang pembahasan mengenai manajemen yang sudah saya rangkum dari bab 1 sampai bab 4. Mata kuliah Asas-asas Manajemen. Kita masuk dalam pembahasan apa itu manajemen. Manajemen merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan organisasi. Di dalam manajemen dianggap sebagai reformasi dalam memperbarui persyaratan kerja, kondisi kerja, standar kerja, memberi batasan manajemen sebagai seni dan ilmu dalam perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Selain itu, dalam manajemen juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja dalam suatu organisasi. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata management dalam bahasa Inggris, yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, manajemen adalah 1. Orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. 2. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut para ahli, HB Iswanto berpendapat bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja. Di dalam manajemen ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen atas atau top level management. 2. Manajemen tingkat menengah atau middle level management. 3. Manajemen tingkat pertama atau first level management. Fungsi manajemen: 1. Forecasting. 2. Planning atau perencanaan. 3. Organizing atau pengorganisasian. 4. Staffing atau assembling resources. 5. Directing atau commanding. 6. Leading. 7. Coordinating. 8. Motivating atau pendorong kegiatan. 9. Controlling dan 10. Reporting. Sejarah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu maneggiare, yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis manage, yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris juga berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Perancis selalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk manajemen dan mengerjakan pekerjaan aliran klasik atau Classic School of Management, terdiri atas 2 cabang, aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. 2. Perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Pada umumnya teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi dari yang menjadi tujuan hidupnya. 3. Perkembangan pemikiran manajemen modern. Ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik, lalu seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncul teori baru, yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, research, dan manajemen sains.
Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Polya dalam Red 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih suatu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi di situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil. Hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dari beberapa alternatif yang ada, tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Unsur perencanaan 5W tambah 1H. Yang pertama, what, apa yang dikerjakan. 2, why, kenapa tindakan itu dikerjakan. 3, where, di mana tindakan itu akan dilaksanakan. 4, when, kapan tindakan tersebut dilaksanakan. 5, who, siapa yang akan mengerjakan itu. 6, how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Terima kasih.